Halo semua. Nah, kali ini kita akan belajar matematika bareng nih. Kenalin, nama aku Kanavila, kalian bisa manggil aku Ken. Oke, aku lanjut dulu ya. Jadi ini list materi yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, aku skip. Nah, di sini kita akan belajar bilangan bulat dulu nih yang pertama. Jadi bilangan bulat itu dia memiliki bilangan 0, kelihatan ya warnanya. Ada bilangan 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif tuh ini, dari sini ke kanan itu bilangan bulat positif. Tapi kalau misalnya bilangan bulat negatif itu dari sini ke sini nih, ini bilangan bulat negatif. Gitu. Nah, terus kalau misalnya bilangan bulat positif tuh bisa disebut juga bilangan asli. Nah, di sini aku ada contoh. Kalau misalnya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Contohnya ini ada bilangan 5 nih, angka 5. Nah, di sini ada angka 3. Nah, angka 5 kan lebih besar kan daripada angka 3. Nah, karena angka 5 itu berada di kanannya angka 3, lebih kanan gitu. Ini kan, ini angka 3 nih, kanannya angka 4. Kanannya angka 4, angka 5. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini bilangan pecahan. Jadi, bilangan pecahan itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya yang A itu disebutnya pembilang. Nih, contoh di sini angka 2 ini disebutnya pembilang. Nah, di sini juga ada angka 3. Nah, angka 3 ini disebut penyebut gitu, disebut penyebut. Nah, di sini aku ada contoh. Misalnya aku mau makan pizza. Nah, aku ambil satu pizzanya. Nah, aku tuh ngambil berapa bagian pizza sih gitu kan. Nah, ini bisa kita implementasikan ke pecahan. Contohnya tadi aku ngambil satu potong pizza, berarti pembilangan aku tuh satu. Nah, aku ambil satu potong pizza dari berapa potong pizza yang ada. Nah, berapa potong pizza yang ada tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8 potong. Berarti aku ambil 1/8 bagiannya. Gitu. So, ada yang mau nanya, nanya aja ya. Besok kali di Zoom. Kita lanjut dulu. Nah, ini kita ke operasi bilangan bulat. Jadi di sini aku mulai dari sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat penjumlahan bilangan bulat yang pertama tuh ada sifat komutatif. Sifat komutatif tuh contohnya kayak gini. Nih ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini bisa kita balik. Jadi kayak gini, 3 tambah 2 sama dengan 5. Hasilnya sama-sama 5 kan? Nah, ini komutatif tuh bisa dibalik-balik gitu. Lalu asosiatif. Asosiatif tuh contohnya kayak gini. Misalnya aku punya 2 tambah 3 aja. 2 tambah 3 lagi ya. 2 tambah 3 tambah 5. Itu saya berapa nih? 5 tambah 5, 10 kan? Itu sama aja kayak 2, salah. 2 tambah 3 tambah 5. Jadi kurungnya tuh geser gitu. 3 tambah 5 kan 8. 8 tambah 2, 10. Hasilnya tetap sama. Berarti dia asosiatif gitu. Sifat bilangan 0. Kalau misalnya sifat bilangan 0 itu, dia kalau misalnya ditambah 0, angkanya tetap itu. Misalnya kayak gini nih. 20 tambah 0. Ya 20 juga kan? 30 tambah 0. 30 gitu. Kalau mempunyai inverse, itu misalnya aku punya angka 5 ditambah min 5 atau negatif 5. Nah ini kan inverse ya, lawan ya. Lawan dari si 5 itu kan negatif 5. Ini kan anggap aja positif, tapi kalau misalnya positif 5 itu biasanya nggak ditulis plusnya. Jadi 5 plus negatif 5, itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita jumlahin sama inverse-nya, itu bakal 0 juga gitu. Contohnya 3 tambah min 3. 0, 3 kurang 3 kan jadinya gitu. Lalu sifat tertutup. Sifat tertutup ini maksudnya ketika bilangan bulat dijumlahin bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga. Contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 itu apa? Bilangan bulat. 3 bilangan bulat. 5 bilangan bulat. Selanjutnya ke sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya pengurangan dia anti komutatif. Contohnya nih, 3 kurang 2 sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kita tulis 2 kurang 3 sama dengan 1, benar atau enggak? Salah dong, kurang 1, jadi minus 1. Gitu. Makanya dia anti komutatif. Nah, lalu anti asosiatif. Contohnya tadi kayak, misalnya kayak gini kali ya. 3 kurang 2, kurang 4. Nih, 3 kurang 2, 1. 1 kurang 4 kan min 3. Terus coba 3 kurang 2 kurang 4. 2 kurang 4 min 2. 3 kurang min 2, hasilnya berapa? 3 kurang, ini kan min ketemu min jadi plus kan. 3 tambah 2, 5. Nah, hasilnya sama tuh. Beda kan? Nah, makanya dia itu nanti asosiatif gitu. Lawan suatu bilangan maksudnya adalah kita punya bilangan 3 gitu. Lawan itu min 3 gitu. Terus penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Maksudnya gini, ini kan kita udah tahu nih lawan suatu bilangan 3 min 3. Nah, kalau misalnya 3 kita jumlah dengan lawan pengurangan ya. Jadi min 3 itu sama dengan 0 gitu guys.
penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Jadi 3 kurang 3 kan 0. Jadi dia nih 3 tambah min 3 itu sama aja kayak 3 kurang 3 kan. Ini pengurangan, jadi lawannya. Kalau misalnya penjumlahan dengan lawan pengurangan disebut pengurangan gitu maksudnya. Terus sifat tertutup ya sama kayak tadi. Kita contoh soal. Oke. Di sini aku punya contoh soal dari garis bilangan. Nah, kita harus lihat dulu titik 0 ya. Jadi kita lihat nih 0 ke kiri dia. Berarti awalnya tulis min 5, ya kan? Terus habis itu ditambah lagi tapi ke kiri, berarti tambah berapa nih? 1, 2. Wah, tambah 2, berarti tambah min 2 gitu. Atau kalau misalnya mau langsung nulis min 2 juga nggak apa-apa. Nah, bisa ditambah, oh hasilnya tuh C. C itu hasilnya berapa tuh? Min 5 tambah min 2 berapa? Min 7. Nah, benar berarti cara kita untuk mencari min 7 ini. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas sifat perkalian bilangan bulat. Nah, kalau misalnya komutatif itu sama kayak tadi, bisa dibolak-balik. Contohnya kayak 3 kali 2 itu sama aja kayak 2 kali 3, karena hasilnya sama-sama 6. Lanjut kalau asosiatif itu kayak misalnya 2 kali 3 kali 2. Itu kan 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12 kan. Itu sama aja kayak 2 kali 3 kali 2. 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12 kan. Nah, kalau misalnya distributif itu dia ada distributif penjumlahan, ada distributif pengurangan. Contohnya misalnya gini, 3 dikali 4 kurang 2 gitu. 3 kali 4, 12. 3 kurang 2, 6. 12 kurang 6, ya 6 gitu. Kalau ini yang penjumlah, ini pengurangan, sorry. Kalau penjumlahan tuh yang, apa aja ya dari sini. Nih, 4 tambah 2, ini kan 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. 12 sama 6 kan 18. Kalau misalnya kita jumlahin dulu, 4 tambah 2, 6. 6 kali 3, 18. Itu bisa kan? Gitu. Nah, selanjutnya tuh ada sifat pembagian bilangan bulat. Kalau sifat pembagian bilangan bulat tuh distributif. Nah, itu ada terhadap penjumlahan, ada terhadap pengurangan. Kalau misalnya terhadap penjumlahan, itu dia contohnya kayak gini. Misal 2 tambah 3 dibagi 5 gitu. Nah, aku bagi gini. 2 tambah 3, 5. 5 bagi 5, 1 kan. Nah, bisa juga kayak gini. 2 bagi 5. Per 5 aja ya, ditambah 3 per 5. 2 tambah 3, 5. 5 bagi 5, 1 sama aja gitu. Kalau pengurangan contohnya itu kayak gini. Misalnya 10 kurang 5 bagi 5. 10 kurang 5, 5 per 5. Itu kan 1 kan. Kalau misalnya 10 per 5 dikurangi 5 per 5, itu boleh juga 10 kurang 5, 2. 5 kurang 5, 1. Jadinya 1. Jadi sama aja jawabannya gitu. Lanjut. Nah, lanjut ke operasi hitung bilangan pecahan. Kalau misalnya operasi hitung bilangan pecahan tuh contohnya kayak gini. Ini penjumlahan ada komutatif. Komutatif itu kan yang bisa dibalik-balik kan. Contohnya kayak gini. Kita punya pecahan 1/2 ditambah 3/2. Nah, ini kan 4/2 kan jawabannya. Itu sama aja kalau 3/2 ditambah 1/2 gitu. 4/2. Nah, lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Kalau misalnya sifat asosiatif di penjumlahan pecahan, itu contohnya kayak gini. 1/2 ditambah 3/2 ditambah 6/2 gitu. Itu kan 1/2 tambah 3/2 kan 4/2. 4/2 tambah 6/2 kan 10/2 kan. Nah, kalau misalnya aku ubah kayak gini, 1/2 tambah 3/2 tambah 6/2 itu sama aja. 6 tambah 3 kan 9. 9/2 tambah 1/2 yang di luar, jadinya 10/2 gitu. Jadi sama aja. Terus dengan bilangan 0, kalau misalnya dengan bilangan 0 tuh contohnya kayak 1/2 ditambah 0. Itu sama aja kayak bilangan yang dijumlahin sama 0 itu 1/2 gitu. Nah, selanjutnya itu pengurangan. Kalau pengurangan itu, kalau misalnya penyebutnya sama, itu bisa langsung dikurangin aja. Jadi kayak gini. A kurang B per B gitu. Tapi kalau misalnya penyebutnya beda, misalnya kayak gini. A per B kurang C per D gitu kan. Ini pakai ini dikali silang. Contohnya ini kan, ini silangnya begini kan. Aku pakai warna lain deh. Ini silang gini, silang kayak gini. Jadi gini. A kali D dikurangin B kali C per B kali D. Gitu. Nah, caranya. Kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya.
Nah, ini ada operasi hitung bilangan pecahan. Ini sama aja kayak tadi, perkalian. Itu yang udah dibahas tadi kan. Pasti udah ngerti lah ya komutatif, asosiatif, dan distributif. Kalau dengan 0, misalnya 1/2 kali 0 itu hasilnya 0, selalu 0. Misalnya 876/311 kali 0, ya hasilnya juga 0 gitu loh. Kalau dengan ini dengan 1, itu sama aja kayak 87654/2 340 gitu. Dikali 1 ya hasilnya ini juga gitu. Hasilnya 87654/340 gitu. Lanjut, ini di sini ada pembagian. Kalau pembagian tuh kayak gini. A bagi B. Nah, ini A per B bagi C per D itu tuh dikali, tapi yang ini dibalik. Jadi A per B dikali per D gitu. Kalau perkalian kan gampang, tinggal dikali aja langsung. Jadi AC per D gitu deh. Kita lanjut ya. Nah, ini ubah bentuk pecahan. Jadi kalau misalnya ubah bentuk pecahan itu kayak gimana sih, Kak? Nih, ayo kita ubah bareng-bareng ya. Contohnya nih, misal aku punya pecahan 6/10. Kalau diubah ke desimal jadi gimana? Jadi ini nih, 6 bagi 10, 0,6. Tapi kalau misalnya aku punya pecahan 6/100, jadi berapa? 0,06. Kenapa? Kita lihat. 10 itu 0 1 kan? Nah, 6 di belakang koma 1. Nah, ini 1 nih, yang di belakang koma 1. 6/100, ya 0 2 kan? Ini angkanya 2. Ini jangan itu ya, aku warnanya beda aja takut. Kalau tak ya. Ini 0 1, ini 0 2. Nih, di belakang koma, angkanya ada 2 kan? Ada 0 sama 6, jadi ada 2. Gitu. Kalau misalnya 6/1000 gimana? Iya, bener banget. 0,006 gitu. Karena apa? Karena di sini 0 itu ada 3, ini juga angka belakang koma ada 3 gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kita mengubah bilangan pecahan. Contohnya yang bawah itu bukan 10, 100 ribu ya. Contohnya tuh ada 1/4. Kalau 1/4 tuh kayak gimana? Kalau 1/4 itu kalian bisa pakai cara ini nih. 1/4, gitu kan? Ini kan 1/4 kan nggak bisa kan? Kalian tahu 0 di sini, 0, koma, gitu kan? Ini naik juga ya 0 nambah 1, jadi 10. Terus kalian masukin, kalau 3 kali 4 kan lebih dari 10 kan, 12. Berarti 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. Kalian tambahin 0-nya, 20 bagi 4, 5. Jadi 0,25 pecahannya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai cara itu, bisa juga kalian pakai cara ini. Kalian kali 25 penyebut dan pembilangnya. Jadi penyebut dan pembilangnya, guys. Jangan lupa. Nah, 25 bagi 25 berapa? 1 kan? Jadi gak apa-apa, langsung aja gitu. Nah, 1 kali 25, 25. 25 kali 4, 100 gitu. Lanjut, bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya bilangan berpangkat itu contoh kayak gini. Aku punya 2/3. Jadi ini tuh pangkatnya. Nih ya, kalau di atas itu pangkatnya. 2/3 itu kayak gini. 2 kali 2 kali 2 gitu. Tapi biar enak, tulisannya tuh di singkatnya jadi pangkat gitu loh. Contoh kayak berapa itu nih? 3/2. Jadi 3 kali 3 gitu, guys. Nah, di sini ada singkat perpangkatan. Mau cobain ya. Di sini misalnya aku punya 2, ini yang A nih, yang A. 2/2 dikali 2/3 itu sama aja kayak 2/2 plus 3. Jadinya 2/5. Kalian harus ingat ya, 2-nya ini harus sama. Misalnya angka yang ininya terus sama. P ini kan P ini P, hasilnya juga P gitu. Lanjut yang B, 2 pangkatnya M-nya 2 lagi. Dibagi 2/2 itu. Ini berarti 2/3 kurang 2. Jadinya 2/1. 2/1 2 kan. Nah, kalau saya 0 ini ada lagi yang C. 2/3 kali 2 gitu kan. Itu sama aja 2/3 kali 2. Jadi 2/6. Kalau misalnya yang D, 0/M, misalnya 0/500, berapa itu? Akhirnya tetap aja 0, karena 0 kali 0 kan. FMB itu adalah faktor persatuan terbesar. Misalnya aku punya contoh, aku punya bilangan bulat 8 dan 12. 8, 12. Faktor-faktornya apa? 8 bagi 1 bisa? Bisa. 8 bagi 2 bisa nggak? Bisa. 8 bagi 2, 4. Nah, 8 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi yang ditulis 8 bagi 4 bisa. 8 bagi 5 bisa nggak? Enggak. 8 bagi 6 nggak bisa. 8 bagi 7 nggak bisa. 8 bagi 8 bisa.
tulis 8. Kalau 12 bagi 1 bisa nggak? Bisa. 12 bagi 2 bisa. 12 bagi 3 juga bisa. 12 bagi 4 juga bisa. 12 bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 bisa. Bagi 7 nggak bisa. Bagi 8 nggak bisa. Bagi 9 nggak bisa. Bagi 10 nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. Bagi 12. Maksudnya tuh nggak bisa itu bukan faktor itu loh. Kalau misalnya 12 bagi 10 nih, itu kan hasilnya 1,2 kan. Itu per koma gitu. Jadi maksudnya tuh hasil pembayaran tuh jadi bilangan bulat tuh. Nah, ini kan ditanya faktor persekutuan terbesar ya. Kalau misalnya faktor persekutuan terbesar, itu berarti kita cari yang sama nih antara 8 dan 12. 1 sama, 2 sama, 4 sama kan. Nah, paling yang paling gede lah 4. Ya udah deh, faktor persekutuan terbesarnya itu 4 gitu. Lanjut ke KPK. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya tuh aku ambil 8 sama 12 lagi. Ya nih, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, sampai seterusnya. 40, 48, dan lain-lain gitu kan. Terus kalau 12, 12, 24, berbagi 36, 48, dan seterusnya. Terkecil, faktor persekutuan terkecil dari sini nih. Berarti ya udah, yang sama dulu, kita cari yang sama dulu yang penting. 24, 48. Ya udah yang paling kecil tuh 4. 48, KPK-nya kelihatan persekutuan terkecil itu 4, sedangkan kalau FMB-nya itu 4. Gitu guys. Nah selanjutnya itu himpunan. Kalau himpunan itu disebut juga kumpulan atau kelompok. Jadi kayak pengelompokan itu. Nah misalnya aku punya di sini tuh ada himpunan bilangan kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Di sini bilangan yang faktor dari 4. Berarti 1, 2, 4 kan. Nah, irisannya tuh kayak gimana? Kalau irisan tuh cara yang sama. Ini kan 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4. Yang sama apa? 1, 2, 4. Taruh di sini. Yang lain sisanya taruh di tempat semulanya aja. Ini 3, ini nggak ada kan. Jadi gitu. Kalau gabungan tuh, contohnya ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 4. Ya udah digabung aja. udah itu digabung semua gitu loh. Nah, jadi himpunannya tulisnya tuh kayak 1, 2, 3, 4 itu dalamnya itu. Nah, misalnya kalau komplemen itu ini angka 1 sampai 10 ya. 1, 2, angka 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus yang di dalamnya itu 1, 7, 4 gitu kan. Terus 3. Nah, kalau komplemen itu maksudnya dia yang nggak ada di A tapi ada di luarnya. Jadi saya kan 1 sama 3 kan ada di A, berarti nggak bisa nih. Berarti A komplemen itu 2, 4, 5 gitu. Kalau selisih ya, misalnya yang B ini 1, 2, 4, yang ini jadi, yang B itu 1, 2, 3, 4, dikurangin 1, 2, 4. Kan yang nggak ada tuh 3 doang kan, berarti hasilnya 3 gitu. Kalau B sama A tuh, yang samanya itu jadi nggak dihitung begitu loh. Kalau selisih sama aja kayak ini, beda setangkup itu dia gabungan tapi bukan yang jadi yang irisan kayak ikut semuanya nih ya. Cuma aku punya irisan yang 1, 2, 4. Ini 0 itu gabungannya itu ya, gabungannya dibagi gitu himpunannya. Itu 2, 4-nya nggak ikut. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya sini ada contoh soal perbandingan. Langsung aja. Jika umur ayah 3 kali lipat umur Boni. Nah, misalnya ayah punya umur 3 kali lipat umur Boni. Berarti ini umur ayah ya. Sama dengan 3 kali lipat umur Boni. Berapa umur ayah jika umur Boni ada 15 tahun? Nah, berarti umur Boni itu masuk 15. Nah, ayahnya jadinya umurnya 15 kali 3, 45 tahun. Gitu perbandingannya. Penyajian data, jadi kita masuk ke materi yang terakhir. Kalau penyajian data tuh kayak gini teman-teman. Misalnya aku punya data ini, di sini ada grafik Batam. Nah misalnya di sini aku tanya nih, yang jumlah warga Surabaya ada berapa? Ada 40 ternyata, berarti di sini. Nah, sampai akhir apa nih? Anggap ini ya, 25, ini 30, ini 35, yang ini berapa? Ini 20 ya. Ditulis. Harga tulis 20, ini berapa nih? 35, ini 30, ini 25, dan ini 40. Misalnya aku tanya selisih orang yang suka, jumlah orang yang suka bakso
sama nasi itu berapa? Berarti jumlahnya suka bakso 40, jumlahnya suka nasi itu 20. Jadi jadinya aku cuma 20 deh. Nah, catat ya, jumlah orang yang suka bakso ditambah jumlah orang yang suka sate ayam. Jadi udah 40 tambah 25 kan yang suka sate ayam. Jadi nanti lagi itu ya guys, cara buat baca grafik. Nah, untuk soal-soal atau yang belum kalian pahami, itu bisa katanya pas waktunya. Nanti kita juga makasih udah belajar bareng sampai pengajian data ini. Terus selalu buat kalian semangat terus belajarnya. Bye-bye.